terkasih dalam Tuhan Yesus, bagaimana kabarmu hari ini? Anak-anak, Bu Tuti senang sekali kalau kamu dalam keadaan sehat. Puji Tuhan semuanya. Anak-anak, hari ini kita tetap mengadakan kataksasi secara online. Nah, anak-anak tetap semangat ya. Ibu berharap walaupun kita tidak bertemu seperti dulu karena masih dalam keadaan COVID ini, tetapi anak-anak harus semangat dan selalu mengikuti semua pelajaran-pelajaran di sekolah dan mengikuti kataksasi juga. Nah, hari ini kita akan belajar kataksasi dengan judul Aku Memiliki Banyak Teman. Nah, tapi sebelumnya kita ikut kataksasi, kita akan berdoa dulu ya. Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas berkat yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, kami anak-anak Madya merasa bersyukur kepadamu karena anugerah kesehatan yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami dapat dalam keadaan sehat, dapat mengikuti kegiatan di sekolah secara online, juga mengikuti kataksasi secara online. Tuhan Yesus, kami serahkan kataksasi pada hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu, mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kiranya Tuhan boleh memberkati kami. Kami serahkan dalam nama-Mu, Tuhan Yesus. Haleluya. Anak-anakku yang tercinta, Bu Tuti mau tanya ya, siapa di sini yang tidak punya teman? Hah? Semua punya teman? Oh, tidak ada yang ngacung ya. Iya, semua punya teman. Nah, di sekolah kita punya teman, di rumah kita punya teman, di gereja kita juga punya teman. Nah, anak-anak, sekarang kita akan mempelajari Tuhan Yesus. Nah, siapa Tuhan Yesus itu teman-temannya? Ada yang tahu nggak ya? Siapa ya teman-teman Tuhan Yesus? Nah, iya anak-anak, benar bahwa Tuhan Yesus itu punya teman waktu kecil. Ketika Tuhan Yesus itu baru lahir, siapa temannya? Siapa yang tahu? Iya, temannya orang Majus. Tuhan Yesus waktu lahir temannya orang Majus yang ada pada Matius 2 ayat 1 sampai 10. Tuhan Yesus ditemani oleh orang Majus yang mencari bayi Tuhan Yesus. Kalau kita Natalan, oh, aku jadi orang Majus. Aku mencari bintang, di mana bintang itu membawaku ke dalam bayi Tuhan Yesus. Bukankah begitu? Iya. Siapa lagi temannya? Ayo. Nah, selain orang Majus, ada siapa? Oh, ada gembala. Gembala di padang. Ya. Wah, kalian pasti pintar meneruskan nyanyian itu. Iya. Ya, gembala yang diceritakan di dalam Lukas 2 ayat 8 sampai 20. Lukas 2 ayat 8 sampai 20. Di sana ada gembala-gembala yang juga mencari Tuhan Yesus. Iya. Gembala yang mencari bayi Tuhan Yesus. Iya. Kemudian ketika Tuhan Yesus itu melayani orang-orang, menyembuhkan orang-orang, siapa yang menemani? Ada 12 loh. Siapa? Ingat enggak? Iya, murid Tuhan Yesus. Ada berapa? 12. Ya, ada 12. 1 dan 2. Ada 12. Ingatkan kamu siapa saja namanya? Ya, nanti saya suruh nulis nanti siapa saja nama murid-murid Tuhan Yesus. Nah, murid-murid Tuhan Yesus akan kita pelajari di ketika Tuhan Yesus berkhotbah di bukit. Itu ditemani sama murid-murid Tuhan Yesus. Pada Matius 5 ayat 1 sampai 12. Tuhan Yesus mau berdoa, wah, murid-muridnya ikut juga. Iya, di bukit. Nah, Tuhan Yesus naik ke bukit, murid-muridnya ada di bawah menunggu Tuhan Yesus untuk berdoa. Kemudian siapa lagi yang menjadi teman Tuhan Yesus? Nah, ada juga pengikut-pengikut Tuhan Yesus. Nah, di mana Tuhan Yesus akan berkhotbah? Di sana diikuti banyak orang. Bahkan sampai ribuan loh. Ingat enggak waktu Tuhan Yesus memberi makan roti
berapa orang tuh ya? Lebih dari 1.000 kan? Ya, iya, itu dikasih makan. Nah, itu adalah pengikut-pengikut Tuhan Yesus. Nah, ada lagi pengikut Tuhan Yesus itu bernama orang yang tidak suka sama Tuhan Yesus. Bernama siapa ya? Atau disebut siapa ya? Ada yang tahu nggak ya? Oh iya, namanya orang Farisi dan ahli Taurat. Nah, mereka tidak menyukai Tuhan Yesus, tapi mereka ada di antara orang-orang yang di sekitar Tuhan Yesus. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bagaimana? Tuhan Yesus memiliki orang-orang yang di sekitarnya, ada yang baik sama Tuhan Yesus dan ada yang tidak baik sama Tuhan Yesus. Nah, orang-orang yang baik, contohnya orang Majus, gembala, kemudian murid-murid Tuhan Yesus. Mereka setia pada Tuhan Yesus. Tetapi bagaimana dengan orang Farisi dan ahli Taurat? Nah, pada Matius 22 ayat 35, di sana dikatakan bahwa mereka mencobai Tuhan Yesus. Nah, mereka tidak percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah sendiri yang turun ke dunia. Nah, demikian juga dengan teman-teman kita. Teman-teman kita ada yang suka sama kita. Kalau kita tidak punya uang, tidak jajan, dibelikan makanan. Mungkin berbagi ya. Dia bawa dari rumah berbagi, kamu mau makanan ini? Ayo kita bagi-bagi, kita makan bersama-sama. Nah, tapi ada juga loh yang suka mencemooh. Apa yang kita lakukan selalu salah di mata mereka. Mereka tidak suka dengan kehadiran kita. Ada juga. Kemudian kalau menghadapi orang-orang yang seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Nah, anak-anak, kita harus mencintai mereka semua. Walaupun itu teman-teman yang tidak suka pada kita, teman-teman yang suka pada kita, itu harus kita kasihi. Nah, ingat hukum kasih kan? Iya, anak-anak ingat kita harus mengasihi semua orang. Baik itu musuh kan? Iya, itulah yang diinginkan Tuhan Yesus pada kita. Nah, kita juga akan mempelajari apa sih yang dilakukan Tuhan Yesus kepada sahabat-sahabatnya. Nah, ada yang tahu nggak? Tuhan Yesus itu melakukan apa pada sahabat-sahabatnya, orang-orang yang mencintai Tuhan Yesus? Nah, bahkan Tuhan Yesus tidak kenal pun dia juga menyayangi. Contohnya saja Tuhan Yesus menyembuhkan orang bisu. Orang bisu itu tidak kenal loh sama Tuhan Yesus, bukan muridnya. Dia itu hanya ikut kemana Tuhan Yesus pergi mendengarkan firman-Nya. Nah, pada Matius 9 ayat 32-34 nanti kamu baca ya. Matius 9 ayat 32-34. Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta, keliru, orang bisu. Maaf ya, orang bisu. Kemudian Tuhan Yesus juga menyembuhkan orang lumpuh. Dengarkan di cerita Alkitab. Iya, Tuhan Yesus juga menyembuhkan orang yang sakit kusta. Tuh, pada Lukas 17 ayat 11 sampai 19, Tuhan Yesus menyembuhkan orang-orang yang sakit. Nah, kalian bisa melihat di Alkitab, membaca di cerita Alkitab, Tuhan Yesus itu menyembuhkan siapa saja, menyembuhkan apa saja, penyakit apa saja. Ada orang yang tidak bisa melihat, buta, ada orang yang bisu, tuli, disembuhkan, ada orang yang sakit kusta, bahkan ada orang yang kerasukan setan juga disembuhkan. Tuhan Yesus sangat menyayangi mereka, walaupun mereka tidak kenal Tuhan Yesus. Nah, hal itu untuk dipakai oleh kita akan bercermin pada Tuhan Yesus. Nah, ternyata Tuhan Yesus itu kalau mengasihi kepada siapapun, mengasihi. Kita juga harus begitu. Kita kan anak Tuhan Yesus, anak Tuhan kan. Nah, kita harus mengasihi orang-orang yang sayang pada kita, mengasihi teman-teman yang sayang pada kita, juga mengasihi orang-orang yang tidak menyukai kita. Nah, bagaimana cara mengasihinya? Misalnya ada yang sakit. Kalau ada yang sakit, apa yang harus kita lakukan?
Oh iya, pinter, dijenguk. Iya. Kalau bahasa Maduranya entaren. Dijenguk. Nah, kemudian dikasih doa. Ya. Iya, didoakan biar mereka cepat sembuh. Loh, kalau ada orang yang jahat kepada kita, apa yang harus kita lakukan? Siapa yang tahu? Nah, kalau ada orang yang jahat kepada kita doakan supaya mereka tidak jahat lagi pada kita, supaya mereka berbuat baik, merubah dirinya menjadi baik. Nah, kalau teman-teman ada yang jahat pada kita, ya kita harus ngapain? Mendoakan, berdoa pada Tuhan Yesus supaya mereka-mereka yang jahat itu berubah menjadi baik. Itulah hari ini, kata saksi hari ini yang kita beri judul Aku Memiliki Banyak Teman. Ya, masih ingat kan? Teman yang baik dan teman yang tidak baik pada kita. Dan apa yang harus kita lakukan? Kita akan mengasihi mereka semua. Kita akan mendoakan mereka. Mengasihi, mendoakan supaya mereka berubah. Yang sakit menjadi sembuh, yang jahat menjadi baik, yang suka mencemooh menjadi memuji. Itulah kehendak Tuhan pada diri anak-anak Madya. Mau enggak kalian berbuat seperti itu? Iya, Bu Tuti berharap juga bahwa anak-anak itu, terutama kalian anak Madya, harus berbuat baik pada orang lain, harus mengasihi orang lain. Apa yang membuat orang lain itu senang, kita akan berikan. Jangan membuat orang lain itu menjadi benci sama kita, tapi kita membuat bahagia orang lain. Siapa yang ingin bahagia? Bahagia apa sedih? Bahagia. Bu Tuti juga ingin bahagia seperti kalian juga, ya. Ya. Itulah kata saksi pada hari ini, dan kita akan akhiri di dalam doa. Kita akan berdoa lagi ya. Yuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, Tuhan yang makasih, terima kasih Tuhan. Engkau telah memberi pelajaran kepada kami pada katekisasi pada hari ini. Tuhan, ajarkanlah kami mengasihi. Ajarkanlah kami mengasihi semua teman-teman kami. Baik yang baik kepada kami, juga yang jahat kepada kami. Kami percaya bahwa kasih Tuhan kepada semua orang yang akan kami teladani di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu pada katekisasi pada hari ini. Kiranya Tuhan selalu memberi berkat-Mu, memberi kasih-Mu Tuhan kepada anak-anak Madya. Tuhan, inilah doa yang jauh dari sempurna, kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Engkau memberkati anak-anak Madya di dalam kehidupannya sehari-hari. Terima kasih Tuhan, haleluya, puji Tuhan, amin.